Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chenny Seifa Metono Yamanalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah tentang pemikiran ekonomi tokoh Henry George. Selanjutnya, kita akan masuk pada latar belakang. Pada abad ke-19, Amerika Serikat mengalami transformasi industrialisasi yang pesat. Nah, di tengah transformasi ini, Amerika Serikat juga mengalami urbanisasi yang sangat cepat yang menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin mencolok. Di tengah gejolak ini, muncul pemikir bernama Henry George. Ia menyuarakan kritik terhadap sistem ekonomi yang ada pada saat itu. Henry George memiliki buku yang sangat terkenal, berjudul Progress and Poverty. Nah, di buku tersebut, ia mengkritik dengan tajam paradoks yang mendasari masyarakat industrial pada saat itu, di mana di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, justru terjadi kemiskinan yang semakin meluas. Nah, di buku tersebut juga, Henry George menganalisis dan mengidentifikasi akar dari permasalahan tersebut. Selain mengidentifikasi dan menganalisis, Henry George juga memberikan solusi-solusi di dalam buku tersebut yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Di rumusan masalah ini, kita akan membahas, yaitu yang pertama, apa saja pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh Henry George. Yang kedua, apa pengaruh dari pemikiran Henry George terhadap pembangunan ekonomi, gerakan sosial, dan kebijakan politik baik pada masanya maupun hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan. Tetapi sebelum itu, kita akan mengenal lebih jauh siapa itu Henry George. Henry lahir pada 2 September 1839. Ia adalah seorang wartawan, reformis, dan ekonom politik. Henry pernah bersekolah di Mrs. Graham, Mount Vernon Grammar School, Episcopal Academy, dan setelah 5 bulan di sekolah menengah, ia menjadi seorang kurir dan kemudian seorang juru tulis. Pada tanggal 3 Desember 1861, Henry menikahi Annie Corsina. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 4 orang anak. Namun, Henry belum memiliki pekerjaan yang tetap, yang membuat mereka miskin, sampai ia menjadi pemimpin redaksi San Francisco Times pada tahun 1866. Setelah itu, ia menjadi reporter untuk San Francisco Daily Evening Post dan akhirnya menjadi editor dan pemilik atau co-owner dari San Francisco Daily Evening Post. Pada tahun 1871, Henry menerbitkan sebuah pamflet yang berjudul Our Land and Land Policy, yang di dalamnya ia pertama kali memaparkan teorinya, yaitu tentang sewa sebagai penyebab utama kemiskinan. Pada tahun 1879, ia menulis karya terbesarnya yang membuat dia terkenal di seluruh dunia, yaitu Progress and Poverty. Henry pernah menetap di New York dari tahun 1880 hingga 1889. Selama periode ini, Henry menghasilkan karya-karya seperti Protection or Free Trade pada 1886, A Condition of Labor, An Open Letter to the Pope pada tahun 1891, dan A Perplexed Philosopher pada tahun 1892. Ia mengunjungi Inggris lagi pada tahun 1888 dan 1889, serta Australia dan Selandia Baru pada tahun 1860. Sebenarnya, selama ia tinggal di New York, Henry pernah mencalonkan diri sebagai wali kota namun gagal. Kemudian, pada tahun 1897, Henry dibujuk kembali untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Tetapi pada saat itu, ia menderita stroke dan meninggal hanya 4 hari sebelum pemilihannya. Kemudian, ia dimakamkan di pemakaman Greenwood, Brooklyn, New York, dan diperkirakan ada 100.000 orang yang menghadiri pemakamannya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan tentang pemikiran dan teori dari Henry George. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, Henry George memiliki buku yang sangat terkenal berjudul Progress and Poverty. Nah, di dalam buku tersebut, Henry berusaha menjawab pertanyaan mengapa kemiskinan cenderung meningkat, bukannya menurun seiring masyarakat maju dan membangun kekayaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Henry George memulai dengan dasar-dasar ekonomi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Henry berpikir bahwa hal yang mencegah seseorang menjadi kaya bukanlah kurangnya akses ke modal,
tetapi kurangnya akses ke tanah. Sementara itu, kapitalis atau orang-orang yang memiliki modal banyak merampas kekayaan dari buruh dengan penerapan biaya sewa tanah. Jadi, Henry menarik kesimpulan bahwa kemiskinan yang terjadi di tengah kemajuan disebabkan oleh pemilik tanah yang melakukan monopoli kepada akses tanah dan pembebanan biaya sewa kepada orang-orang yang ingin menyewa tanah. Henry menggunakan alternatif lain dalam menjelaskan paradok kemiskinan, yaitu laissez-faire. Nah, teori ini bertumpu pada 3 dasar, yaitu teori dana upah, teori populasi Malthus, dan teori sewa Ricardo. Yang pertama, teori dana upah. Teori ini beranggapan bahwa upah yang diterima oleh pekerja merupakan hasil dana yang disisihkan oleh para pengusaha. Ini menyebabkan pekerja tidak memiliki klaim atas gaji yang ia hasilkan selama bekerja. Yang kedua adalah teori populasi Malthus. Teori ini beranggapan bahwa populasi akan semakin banyak, dan itu mendorong upah turun ke tingkat subsisten. Atau, semakin banyak pekerja, maka dana untuk upah akan dibagi dengan banyaknya pekerja. Yang terakhir, teori sewa Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa semakin subur tanah, maka semakin mahal harganya. Ini membuat para petani mau tidak mau menawar untuk mengolah tanah yang baik tersebut. Banyaknya petani akan mengintensifkan penawaran, menyebabkan semakin banyak tanah marginal yang dipaksa untuk diproduksi. Henry bermaksud untuk memperlihatkan bahwa dua dari teori-teori tadi adalah salah. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, kemiskinan dapat diakhiri dengan hukum-hukum yang adil, yang menangkap sewa tanah untuk kebaikan publik. Dalam upayanya, Henry berpendapat bahwa pekerja memiliki klaim yang sah atas apa yang mereka hasilkan. Henry juga berpendapat bahwa bukan kelebihan populasi yang menyebabkan kemiskinan. Faktanya, Henry mengklaim populasi yang lebih padat menghasilkan industri yang lebih produktif. Namun, Henry di sini tidak membahas dengan jelas tentang peningkatan produktivitas. Meskipun begitu, pertumbuhan produktivitas seharusnya membuat semua orang lebih kaya. Hal ini tidak terjadi karena tuan tanah meraup sebagian besar keuntungan yang dihasilkan oleh kreativitas para pekerja tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh dari pemikiran Henry George terhadap perkembangan ekonomi, gerakan sosial, dan kebijakan publik baik pada masanya maupun hingga saat ini. Henry memberikan solusinya atas ketimpangan akses lahan, yaitu dengan pajak yang tinggi atas nilai tanah. Ini dimaksudkan untuk menangkap semua sewa bagi masyarakat. Ia berpikir bahwa pajak tanah dapat menggantikan pajak lainnya. Karena itu, ini disebut dengan pajak tunggal. Henry tidak pernah menganjurkan perampasan tanah secara langsung, karena ia menyadari bahwa masyarakat dapat memperoleh hasil kemajuan tanpa kepemilikan pemerintah. Pendekatan ini sedang diterapkan di seluruh dunia. Penangkapan nilai tanah memungkinkan masyarakat untuk memulihkan dan menginvestasikan kembali peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi publik dan tindakan pemerintah lainnya, seperti perubahan zonasi. Dikenal juga sebagai pembagian nilai atau pemulihan nilai, hal ini berakar pada gagasan bahwa tindakan publik harus menghasilkan manfaat publik. Banyak instrumen pembangunan ekonomi dan keuangan publik yang diterapkan di Amerika Serikat sebenarnya merupakan instrumen penangkapan nilai tanah, walaupun tidak diberi nama demikian. Instrumen penangkapan nilai tanah ini mencakup penilaian khusus, pungutan pengembang, kontribusi perbaikan, biaya keterkaitan, distrik perbaikan, perjanjian manfaat masyarakat, dan lain-lain. Selain Amerika Serikat, ada juga London, Sao Paulo, Brasil, dan Hong Kong yang telah menerapkan instrumen penangkapan nilai tanah ini. Di Amerika sendiri, penangkapan nilai tanah mendanai infrastruktur di Trans Bay Transit Center di San Francisco dan Hudson Yards di New York. Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengusulkan distrik penilaian khusus di simpul-simpul transit baru, tempat pengembang dan pemilik tanah memperoleh keuntungan dari kedekatan stasiun. Pemerintah daerah di Georgia menggunakan alat pendanaan seperti distrik alokasi pajak dan distrik investasi komunitas.
Nah, kita sudah selesai membahas tentang teori Henry George dan pemikirannya, serta pengaruhnya. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita bahas. Teori dan pemikiran Henry George telah menginspirasi berbagai ilmu filosofi ekonomi dan ini disebut sebagai Georgism. Namun, pengaruh Henry telah dinilai terlalu tinggi oleh beberapa sejarawan. Sebenarnya, tak satu pun doktrinnya yang asli dan semuanya cacat secara teoritis dan praktis. Meskipun telah disebarkan dengan cara yang memikat. Pandangannya tentang hak sewa dan perpajakan atas nilai tanah belum dikembangkan dan dianut secara independen oleh banyak warga Australia. Gagasan utamanya tentang peningkatan yang tidak diperoleh dengan kerja keras dan pajak tunggal kini menjadi keingintahuan sejarah. Pajak tunggal akan menangkap keuntungan spekulatif dari mereka yang memiliki tanah menganggur sambil menunggu kenaikan harga. Pajak tanah yang tinggi akan mendorong pembangunannya untuk mendapatkan pengembalian membayar pajak. Pembangunan yang intensif tampaknya bukan sesuatu yang akan melestarikan alam. Di era globalisasi kita, pajak atas faktor-faktor lain yang semakin mudah dipindahkan dapat dialihkan. Imobilitas tanah dapat menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk kebijakan perpajakan karena pajak atas tanah tidak dapat dialihkan. Imobilitas ini juga berarti bahwa masyarakat tidak mengalami penalti efisiensi dalam mengenakan pajak atas tanah. Itu dia pembahasan saya tentang pemikiran ekonomi tokoh Henry George. Sekian dari saya, terima kasih.